Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia, sehingga lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sebuah ketaatan, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kejahiliaan menuju alam yang penuh dengan cahaya Islam. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian terkait fase kehidupan manusia setelah kematian. Alhamdulillah, beberapa pekan yang lalu kemudian kita telah membahas berkaitan dengan kematian, alam barzah, hari kebangkitan, padang mahsyar. Tibalah kita kemudian pada fase persidangan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang hari persidangan di hari kiamat kelak, tentu kita memahami bahwasanya yang disidang kelak di hari kiamat bukan hanya saja manusia, tetapi hewan-hewan dan binatang sekalipun kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atau disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal wuhusyu husyirat." Dan apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkan, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan binatang-binatang sekalipun akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibalas segala kezaliman yang dilakukan. Makanya dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunnal huquqa ila ahli yaumal qiyamah. Jadi semua hak-hak itu pasti akan dipenuhi yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yaitu di hari persidangan ini hadirin sekalian. Hatta yuqada lisyatil jalja min syatil qarna. Sampai hewan kambing yang bertanduk itu akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap kambing yang dilukainya. Jadi sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini menjadi pelajaran yang begitu bagi kita bahwasanya persidangan ini merupakan suatu hari yang pasti akan datang, dan setiap manusia akan menghadapi yang namanya hari persidangan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua tentu merupakan sikap adil Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sikap adil Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk yang ada di bumi. Maka tentu ini menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita mengambil hak orang lain, kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita, maka kelak di hari kiamat akan dibalas apa yang telah kita ambil. Kezaliman yang kita lakukan maka akan dibalas di hari persidangan ini. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat datang bersaf-saf untuk kemudian menyidang semua manusia yang ada di padang mahsyar pada saat itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang manusia itu kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kecuali pasti mereka akan mendapatkan balasan dari setiap apa yang telah mereka kerjakan, baik itu keburukan maupun ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua kemudian disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecilnya adalah seseorang yang kemudian berlaku zalim pada saudaranya. Dia contohnya adalah mengambil sejengkal tanah,
mengambil sejengkal tanah milik orang lain. Ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari persidangan. Apalagi orang yang mengambil sejengkal tanah, kemudian mengambil 100 meter tanah milik orang lain. Ini tentu sebuah kezaliman yang sangat membahayakan dirinya di hari persidangan. Makanya dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man akhadha shibran minal ardi zulman." Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim di dunia, maka kata Rasulullah, "Fa innahu yutawwaquhu yaumal qiyamah min sabi ardin." Maka kelak ketika di hari persidangan, di hari kiamat kelak, orang-orang ini akan dikalungkan dengan tanah sabi ardin, dengan 7 lapis bumi. Hadis ini hadirin sekalian kemudian menggambarkan bagaimana begitu mengerikannya seorang yang kemudian berlaku zalim, mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Sejengkal tanah saja hadirin sekalian akan dikalungkan tanah kepada orang tersebut di hari kiamat sampai dengan 7 lapis bumi. Bagaimana dengan orang yang berani mengambil tanah milik orang lain 100 meter atau bahkan 1 hektar? Ini akan lebih besar lagi tentu azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada orang-orang yang berlaku zalim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang hari persidangan, maka tentu yang awal akan dilakukan, tahapan awal yang akan dilakukan pada hari persidangan itu adalah mengadili orang-orang yang menumpahkan darah saudaranya. Mengadili orang-orang yang menumpahkan darah saudaranya. Jadi kelak di hari kiamat, di hari persidangan, orang-orang yang dibunuh akan menggandeng tangan orang-orang yang membunuhnya, kemudian akan membawanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kezaliman-kezaliman, orang yang suka mencaci maki, orang yang suka menuduh, menyakiti orang lain, memfitnah dan lain sebagainya, mereka akan dibawa oleh orang yang dicacinya, kemudian akan dibawa untuk disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama sekali pada waktu ini tidak ada sedikit pun yang kemudian luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman sekecil biji zarrah disebutkan tidak akan luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua manusia akan meminta hak-haknya kepada orang yang semasa hidup di dunia mengambil hak dari hak orang-orang tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya kita sebagai seorang muslim memahami hakikat daripada hak. Karena kalau kita berdosa kepada Allah, kita bermaksiat kepada Allah, mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Ghafarallah, Allah Maha Pengampun. Tetapi ketika kita mengambil hak orang lain, kita memfitnah orang lain, kita menuduh dan lain sebagainya, menzalimi orang lain, ini hak orang lain dan bukan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memiliki hak untuk kemudian mengampuni dosanya. Tetapi caranya adalah bagaimana kemudian dia memohon maaf, minta maaf kepada orang yang dizaliminya. Ketika dia tidak memohon maaf di dunia, maka kelak di akhirat dia tidak akan selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, apapun kezaliman yang kita lakukan, maka kita berhati-hati untuk kemudian tidak menzalimi saudara kita. Tidak menzalimi orang-orang yang ada di dekat kita. Karena ini menjadi ancaman yang begitu berbahaya ketika kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari persidangan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu di hari persidangan juga ini hadirin sekalian, Rasulullah pernah mengatakan ada orang yang menjadi rugi. Ada orang yang merugi. Ya. Bagaimana kemudian bisa dikatakan merugi hadirin sekalian? Bagaimana dalam sabda Rasulullah? Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Ya. Apakah kalian mengetahui siapa orang-orang yang merugi? Siapa orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat kelak? Maka para sahabat mengatakan, qalu al-muflisu fina ma la dirhama wala mata. Orang-orang yang bangkrut atau yang rugi di hari kiamat kelak wahai Rasulullah adalah orang yang tidak memiliki uang dan orang yang tidak memiliki harta kekayaan. Ini kata para sahabat. Maka Rasulullah mengatakan faqala innal muflis fina laisa kadzalik. Jadi orang yang bangkrut di akhirat itu bukan orang yang tidak memiliki uang dan tidak memiliki harta kekayaan. Bukan orang yang tidak memiliki uang dan tidak memiliki harta kekayaan.
orang yang bangkrut di akhirat itu adalah min ummati ya'ti yaumal qiyamah ya. Ketika dia datang pada hari kiamat di hadapan Allah, ya, dia melakukan salat, dia melakukan zakat, kemudian dia berpuasa. Ya. Tetapi semasa hidup di dunia syatama, ya, dia mencaci maki orang lain. Ya. Wa qadzafa, kemudian dia menuduh orang lain, memfitnah orang lain dengan tuduhan yang tidak benar. Wasafaka dama haza. Kemudian dia menumpahkan darah saudaranya, dia membunuh. Dia membunuh saudaranya. Wa daraba. Kemudian dia menyakiti orang lain. Jadi hadirin sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya orang yang merugi itu bukan orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki uang ya. Di akhirat itu orang yang merugi, dia datang kepada Allah, dia salat fardu. Kemudian dia berpuasa juga, kemudian dia juga berzakat. Tetapi ternyata dia suka memfitnah. Dia suka mencaci maki orang lain. Dia suka menghina, merendahkan orang lain, membunuh, menumpahkan darah, menyakiti dan lain sebagainya. Inilah orang yang bangkrut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yu'ta min hasanatihi wa hadza min hasanati. Maka kata Rasulullah, ya, orang-orang yang seperti ini di hari kiamat kelak, ya, kebaikan-kebaikan mereka akan diberikan kepada orang yang dia sakiti. Amalan-amalan kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Amalan-amalan ketaatannya akan diberikan kepada orang yang dia pernah fitnah, dia pernah bunuh, atau dia pernah sakiti orang tersebut. Maka di hari kiamat kelak kebaikan-kebaikannya akan diambil. Fa in faniyat hasanatuhu, selanjutnya kata Rasulullah, apabila kebaikannya itu habis karena sudah diberikan kepada orang-orang yang telah dia zalimi, telah dia fitnah, dia membunuh dan lain sebagainya, telah habis amalan ketaatannya, maka kata Rasulullah, an yuqda ma alaihi ukhiza min khotoyahum faturihat thumma turiha finnar. Maka kata Rasulullah, ketika kebaikannya habis untuk diberikan kepada orang yang dia zalimi, dia sakiti semasa hidup di dunia, maka tersisa dosanya, tersisa dosa dan tidak ada amalan ketaatannya. Maka sementara masih ada hak-hak lain yang belum dipenuhinya, masih banyak orang-orang yang menuntut kepada dia terhadap kezaliman, ya, terhadap fitnah dan tuduhan yang pernah dia berikan ketika di dunia pada saudaranya. Maka dosa-dosa orang yang difitnahnya itu akan ditimpakan kepadanya. Dosa-dosa orang yang pernah dia fitnah, dia bunuh, dia sakiti, dia tuduh, itu akan diberikan kepadanya, ditimpakan kepadanya. Sehingga dengan itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazab dia dan melemparkan dia ke dalam neraka. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ya, ini menjadi pelajaran yang begitu penting bagi kita, supaya bagaimana kemudian ketika kita menghadap Allah, ya, ketika datang hari kiamat dan dimulainya hari persidangan, kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Ibadah kita begitu banyak, ketaatan kita begitu banyak, tetapi ternyata semuanya diambil, semuanya diberikan kepada orang-orang yang pernah kita zalimi, kepada orang-orang yang kita makan hartanya dengan secara tidak benar. Kita mengambil harta mereka, kita mencuri dan lain sebagainya. Ini akan membuat kita menjadi rugi, hadirin sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai seorang muslim tentu kita harus betul-betul memahami bagaimana hakikat daripada kehidupan seorang muslim. Ketika dia hidup di dunia, maka hendaknya dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia menyuruh manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia kepada kemungkaran. Inilah hakikat daripada Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan manusia di muka bumi. Itulah hadirin sekalian berkaitan dengan hari persidangan. Seorang di dunia mungkin dia mampu untuk kemudian membawa pengacara, ya. Ketika di persidangan dia mampu membawa pengacara untuk membantu dirinya menyelesaikan sebuah permasalahan. Dia bisa berlaku curang dengan apa-apa yang telah dia miliki. Dengan kekuasaan yang dia miliki, dia bisa berbuat curang.
Tetapi ketika di hari persidangan, di hari kiamat, di hadapan Allah, ya, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolong. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil, yang akan mengadili dan membalas semua keburukan dan kezaliman orang-orang yang berbuat zalim. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dalam persidangan ini juga hadirin sekalian, ya, semua tubuh kita akan bersaksi, ya. Ketika kita berbohong di hadapan Allah, ya, kita berbohong di hadapan Allah, saya tidak melakukan ini dan saya tidak melakukan itu. Tetapi mulut kita kemudian berbicara, tangan kita kemudian menjadi saksi, ya. Seluruh organ tubuh kita kemudian menjadi saksi, hadirin sekalian, bahwa kita adalah orang yang berdusta. Maka kita tidak akan bisa selamat, hadirin sekalian, ketika kita kemudian diadili dan disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itulah yang dimaksud dengan hari persidangan. Apa saja kemudian peristiwa-peristiwa yang akan kemudian kita lalui di hari persidangan tersebut, ya. Kemudian setelah persidangan, hadirin sekalian, ada yang disebut dengan Yaumul Hisab, ya. Hari perhitungan, ya. Kalau tadi adalah hari persidangan, ya, semua amalan-amalan dibalas dan tidak ada yang kemudian dirugikan dan dizolimi. Maka setelah itu kemudian ada yang namanya hari penghisaban, dihisab, ya. Hisab maknanya adalah audit, ya. Artinya diklasifikasikan, ya. Mana amalan-amalan soleh dan mana amalan-amalan keburukan, ya. Semuanya dipisah. Untuk kemudian setelah dihisab itu kemudian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di hari perhisaban ini, hadirin sekalian, ya, ada dua jenis hisab, ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan dalam Sunnah, ya. Yang pertama adalah hisab yasir. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, ya. Kelak, ya, manusia itu akan dihisab dengan hisaban yasira, ya. Ya, itu hisab yasir, ya. Kemudian yang kedua adalah munaqasyah, itu hari di mana manusia kemudian dimunaqasyah, ya, diperiksa semua amalan-amalannya, baik amalan-amalan ketaatan maupun amalan-amalan keburukan. Ya, hadirin sekalian dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Hal ini sebagaimana kemudian diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana engkau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang An-Najwa, itu hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbisik-bisik dengan hambanya. Faqala, maka dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang An-Najwa ini, hadirin sekalian. An-Najwa itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan pemeriksaan secara adil dan pemeriksaan secara detail, ya. An-Najwa. Kemudian Rasulullah bersabda, An-Najwa, innamal mu'minu yudnil mu'mina. An-Najwa adalah hari di mana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekati, ya, mendekati orang-orang mukmin. Wa yad'u 'alaihi kanafuhu wa yasduruhu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan naungan kepadanya dan menutupinya dengan naungan tersebut. Inilah yang disebut dengan hisaban yasir, hadirin sekalian. Ini yang disebut dengan hisab yasir. Hisab yang pertama. Hisab yasir ini, hadirin sekalian, diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang beriman. Sedangkan hisab munaqasyah itu akan diperuntukkan bagi orang-orang yang kufur. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hisaban yasir, hadirin sekalian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlakukan manusia dengan perlakuan-perlakuan yang baik, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan dalam hadis ini, Allah mendekati manusia, Allah mendekati orang-orang yang beriman. Kemudian Allah memberikan naungan kepadanya dan menutupinya. Dalam artian Allah merahasiakan hamba ini. Ketika diperiksa, hamba ini tidak terang-terangan. Sebagaimana orang kafir, mereka akan terang-terangan disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperiksa amalan-amalan mereka di hadapan seluruh manusia. Tetapi untuk orang-orang yang beriman dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tempat khusus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan naungan kepada mereka.
Sehingga hanya Allah Subhanahu wa taala dan Dia saja yang mampu untuk melihat amalan-amalannya. Kemudian Allah mengatakan, "Atarifu dzanban kadza?" Wahai hambaku, apakah kau mengetahui dosa ini? Atarifu dzanban kadza? Apakah kau juga mengetahui dosa yang ini? Semua kemudian ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dikatakan oleh hamba yang beriman? Naam, ya Rabb. Ya wahai Rabb, saya mengetahui inilah dosaku. Hatta idza qarru bi dzunubi. Dia mengakui dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Halaka, kemudian dia mengatakan bahwasanya celakalah diriku pada hari ini. Orang yang beriman mengatakan dirinya celaka pada saat itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyingkap dosanya di hadapan. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, hadirin sekalian? Qala satartuka 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Walaupun ada dosa yang kita lakukan, kemudian ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita, tetapi Allah mengatakan satartuha fid dunya. Kemudian saya mengampuni dosa-dosamu pada hari ini. Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ya. Mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hisabnya mereka bukan hisab seperti orang-orang kafir. Mereka dihisab dengan penuh kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah dan Dia yang kemudian mengetahui amalan-amalannya. Allah menutupi hadirin sekalian dosa-dosa kita di dunia. Allah tidak menampakkan dosa-dosa kita. Seandainya Allah ingin menampakkan dosa-dosa kita, maka begitu hinanya diri kita di hadapan manusia. Tetapi Allah dengan kasih sayangnya menutupi semua dosa-dosa kita. Tidak menyingkap dosa-dosa kita. Bukan hanya itu hadirin sekalian, di akhirat juga ketika kita dihisab, Allah mengatakan, "Aghfiruhu lakal yaum." Aku mengampuni dosamu wahai hambaku. Sungguh ini betul-betul adalah kasih sayang dan rahmat yang begitu besar hadirin sekalian pada manusia. Inilah kemudian mengapa kemudian kita perlu untuk kemudian selalu berprasangka baik pada Allah. Kita harus senantiasa berhusnuzon di hadapan Allah. Bagaimanapun kemudian kesulitan kehidupan kita di dunia, ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita itu bukan karena Allah benci terhadap kita, tetapi itu adalah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dunia, karena kelak di akhirat dosa-dosa juga kita akan diampuni. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya perlu untuk kemudian bersabar di kehidupan dunia ini sebelum kemudian kita mendapatkan nikmat yang begitu banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kemudian dialami orang-orang yang beriman ketika mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis, mereka dihisab dengan hisab munaqish. Hisab itu bukan hanya sekedar ditanya, tetapi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan hanya sekedar ditanya, tetapi mereka langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man husiba yaumal qiyamah udziba. Barang siapa dihisab pada hari kiamat, maka mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakultu, maka kemudian Aisyah yang mendengarkan perkataan itu berkata kepada Rasulullah, "Alaisa qad ja'alallahu azza wa jal?" Wahai Rasulullah, bukankah Allah mengatakan fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Allah akan menghisab manusia dengan hisab yasir. Ini yang dikatakan Aisyah kepada Rasulullah. Maka Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Laisa dzakil hisab." Sesungguhnya itu bukan hisab. Innama dzakil ard. Sesungguhnya itu adalah pemaparan. Itulah yang disebut dengan hisab yasir. Adapun orang-orang kafir kata Rasulullah, "Man nuqishal hisab uziba yaumal qiyamah." Adapun orang-orang kafir, maka mereka bukan dihisab, tetapi mereka dinaqashah, diperiksa, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hisab itu bentuk penyiksaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Uziba, mereka diazab dengan pertanyaan-pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kemudian mengajarkan kepada kita dan memberikan pelajaran bagaimana orang-orang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab itu bentuknya pengazab ya. Bentuk pengazaban Allah Subhanahu wa taala, bentuk penyiksaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka.
Mereka diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan-amalan mereka ketika mereka ditanya tentang amalan ini, kemudian mereka tidak jujur dengan perkataan mereka, tetapi tubuh-tubuh mereka justru bersaksi bahwasanya dia adalah seorang pendusta, bahwasanya dia adalah seorang pembohong. Dia tidak jujur dengan apa yang dia katakan. Tubuh-tubuhnya bersaksi. Maka na'udzubillahi min zalik. Dengan itu kemudian mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Disiksa, dan setelah disiksa kemudian dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sudah disebutkan Allah Subhanahu wa taala sebuah perkara dan peristiwa yang sangat-sangat membuat orang-orang kafir itu kemudian bertanya-tanya terhadap diri mereka. Mengapa kemudian semasa di dunia mereka tidak mempercayai akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Mereka tidak mempercayai akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang Maha Esa. Sebagai Allah yang Maha Esa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah diperiksa dan setelah dihisab, orang-orang beriman dihisab dengan hisaban yasira, kemudian orang-orang kafir dihisab dengan hisaban munaqasyah, kemudian diberikanlah kitab-kitab mereka. Setelah diperiksa, diklasifikasi mana amal-amal soleh dan mana amal-amal keburukan. Kemudian diberikanlah kitab kepada mereka. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Ini untuk orang-orang yang beriman. Itu orang yang dihisab dengan hisaban yasira. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, fayaquluha umqra'ul kitabiyah. Maka mereka berkata, bacalah kitab-kitabku ini. Sesungguhnya kitab ini adalah kitab yang begitu banyak ketaatan di dalamnya. Ini yang dikatakan oleh orang-orang yang beriman. Jadi hadirin sekalian, orang-orang yang beriman ketika di hari hisab itu, ketika mereka diberikan amalan mereka, catatan-catatan amalan mereka dalam bentuk kitab, diberikan kepada mereka. Untuk orang-orang beriman diberikan sebelah kanan mereka. Mereka mengambil kitab mereka dengan tangan kanan mereka. Ini untuk orang-orang yang beriman. Maka sungguh berbahagianya orang-orang beriman pada saat itu, hadirin sekalian, ketika mereka menerima catatan amalan mereka, ternyata diberikan di sebelah kanan. Maka berbahagianya mereka kemudian dengan amalan-amalan yang mereka kerjakan semasa di dunia. Kemudian Allah melanjutkan dalam firman-Nya, "Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah." Sesungguhnya aku, kata orang-orang yang beriman tadi, sesungguhnya aku sewaktu di dunia, aku meyakini bahwasanya aku akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan yang taat. Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah. Ini yang dikatakan oleh orang-orang yang beriman. Mereka meyakini bahwasanya dunia ini bukan akhir daripada kehidupan mereka ketika mereka meninggal dunia. Tetapi ketika mereka meninggal dunia, itu adalah awal daripada perjalanan mereka untuk kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diyakini oleh orang-orang yang beriman. Dan ini juga hadirin sekalian yang perlu kita tanamkan dalam jiwa kita. Supaya kelak ketika di hari penghisaban kita tidak menjadi rugi. Tidak seperti orang-orang kafir. Mereka mengatakan bahwasanya ketika mereka meninggal dunia, maka tidak akan ada lagi kemudian kehidupan setelah kematian itu. Sementara dalam Al-Quran dikatakan ada kehidupan setelah kematian. Bahkan begitu panjang perjalanan-perjalanan yang akan kita lewati setelah kita meninggal dunia, hadirin sekalian. Wa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diberikan kitabnya di sebelah kanan tangan kanannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka mereka akan berada di tempat yang diridhai, yaitu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fi 'ishatir radiyah. Fi jannatin 'aliyah. Di surga yang paling tinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman, jannatin 'aliyah, itu surga yang tinggi. Qutufuha daniyah. Banyak buah-buahan dan apa-apa saja yang kemudian mereka inginkan tersedia dalam surga. Qutufuha daniyah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allah mengatakan kepada orang-orang yang beriman pada saat itu, makanlah kalian dan minumlah kalian dari segala makanan dan minuman yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kalian di surga terhadap amalan-amalan yang telah kalian kerjakan semasa di dunia.
fil ayyamil khaliyah. Maka itulah hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan hadirin sekalian. Seorang muslim tidak akan lagi merasakan yang namanya kesulitan. Seorang muslim tidak akan lagi merasakan yang namanya kesulitan dan keburukan serta kemaksiatan, kezaliman dan lain sebagainya. Mereka akan menikmati amalan-amalan yang telah mereka lakukan semasa di dunia. Ini bagi orang-orang yang beriman. Tetapi bagi orang-orang yang kafir hadirin sekalian, bagi orang-orang yang mengingkari akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa amma man utiya kitabahu bishimalih." Ya. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya di sebelah kiri tangannya, diberikan kitabnya, catatan amalnya di tangan kirinya. Fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Maka mereka mengatakan pada saat itu, sungguh seandainya kitab ini tidak diberikan kepada saya. Seandainya kitab ini tidak saya lihat. Seandainya kitab ini tidak diberikan kepada saya. Mereka kemudian menyesali diri-diri mereka terhadap kitab yang mereka terima dengan tangan-tangan kiri mereka. Kemudian kata Allah, lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Dan mereka tidak sama sekali mengetahui akan keberadaan hal ini. Ya, mereka tidak mengetahui akan adanya hisab ini. Semasa di dunia mereka mengingkari akan hisab ini. Tetapi di hari kiamat kelak mereka akan mengakui. Tetapi ketika mereka mengakui akan harinya hisab, dan ini sudah terlambat hadirin sekalian. Orang-orang kafir, walaupun mereka meyakini akan adanya hari hisab, tetapi sudah terlambat. Karena mereka meyakini hisab itu ketika mereka dihisab pada saat itu. Ketika diberikan kitab di sebelah tangan kirinya, mereka meyakini dan mereka menyesali diri-diri mereka. Ya laitaha kanatil qadiyah. Seandainya kematian itu adalah pemutus segala sesuatu, kata mereka ya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Seandainya kematian itu adalah pemutus segala sesuatu. Di dunia mereka meyakini bahwasanya kematian itu adalah pemutus segala sesuatu. Tidak akan ada lagi apa-apa yang kita lakukan. Kemudian mereka menyesali hal itu. Mereka menyesali kenapa kemudian mereka mengatakan bahwasanya kematian itu adalah pemutus segala sesuatu. Ma'agna anni maliyah. Pada hari ini kata orang-orang kafir, harta-harta kami tidak memiliki manfaat sedikit pun. Hasil jerih payah bercapek-capek dalam mencari harta di dunia bagi orang-orang kafir itu kemudian tidak memberikan sama sekali manfaat bagi mereka. Ma'agna anni maliyah. Tidak akan memberikan manfaat bagi mereka harta-harta mereka. Halaka anni sultaniya. Begitu juga dengan kekuasaan mereka ya. Semasa di dunia mereka menjadi penguasa-penguasa bumi ya. Tetapi di akhirat mereka mengatakan halaka anni sultaniya. Sungguh kekuasaan kami ini tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada kami. Inilah bentuk-bentuk penyesalan mereka hadirin sekalian di hari penghisaban tersebut. Mereka menghisap ya. Menyesali diri mereka, harta-harta mereka, menyesali diri-diri mereka, kekuasaan mereka yang mereka perjuangkan untuk kemudian mendapatkan kekuasaan itu. Ternyata di hari kiamat justru kekuasaan itu tidak membantu dia. Bahkan kekuasaannya itulah yang kemudian menjerumuskan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Khuzuhu fagulluh tsummal jahim salluh. Kemudian tangan-tangan mereka dibelenggu. Tangan-tangan mereka mengikat leher-leher mereka. Kemudian Allah lemparkan mereka ke dalam nerakanya. Ya, neraka Jahannam. Sumal jahim salluh. Kemudian mereka dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kurang lebih ya, hari-hari penghisaban yang akan dilalui oleh orang-orang yang beriman dan hari-hari penghisaban yang akan dilalui oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thuburah. Kemudian orang-orang kafir diberikan kitab mereka di belakang mereka. Di punggung mereka diberikan kitab mereka. Fasawfa yad'u thuburah. Kemudian mereka mengatakan celakalah diriku, celakalah diriku. Wa yasla sa'ira, kemudian mereka dilemparkan ke dalam neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura. Ya. Sesungguhnya sewaktu di dunia ya, mereka bersenang-senang dengan keluarga mereka. Mereka bersenang-senang dengan harta mereka. Innahu kana fi ahli masrura. Innahu zanna alla yahur. Dan mereka mengira bahwasanya mereka tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang-orang kafir hadirin sekalian akan merasakan penyesalan yang begitu dahsyat ya. Penyesalan ini kemudian tidak bisa kita bayangkan di dunia.
Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kemudian yang akan dilalui oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir ketika di hari penghisaban. Mereka akan disuruh membaca kitab mereka masing-masing. Iqra kitabak. Bacalah amalan-amalan ketaatan kalian. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Pada hari ini cukup bagi kalian yang hitung diri-diri kalian. Kalau di dunia kita dicatat oleh malaikat. Tetapi kalau sudah di akhirat, sudah diberikan kitab-kitab itu hadirin sekalian, tidak ada lagi yang mencatat. Cukup diri-diri kita yang merenungi diri-diri kita. Orang-orang kafir merenungi dosa-dosa mereka. Orang-orang beriman bersyukur dan berbahagia atas ketaatan dan amalan soleh yang mereka manfaatkan. Amalan soleh yang mereka kerjakan semasa hidup di dunia. Jadi ada dua keadaan. Orang kafir merasakan azab, orang beriman merasakan kebahagiaan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika amalan-amalan itu dibuka, orang-orang kafir membuka amalannya, mereka begitu takut melihat amalan-amalan mereka. Mereka begitu mengerikan ketika mereka melihat catatan-catatan amal mereka penuh dengan dosa dan maksiat, penuh dengan azab dan dosa. Sementara orang yang beriman mereka mengatakan, "Fayaqul wa umqra'ul kitab ya." Wahai orang-orang, jadi orang-orang beriman mengatakan kepada orang-orang yang lainnya, bacalah kitabku ini ya. Sungguh berbahagianya diriku. Sungguh bersyukurnya diriku terhadap amalan ketaatan yang telah aku lakukan di dunia. Bacalah kitabku ini, bacalah kitab ini. Ini dikatakan oleh orang-orang yang beriman. Mereka berbahagia dengan amalan mereka. Tetapi orang-orang kafir, sedikit pun mereka tidak berani untuk mengatakan terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan, terhadap catatan-catatan amalan mereka yang kemudian mereka terima dari belakang mereka dan dari tangan kiri-kiri mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah yang kemudian dirasakan oleh orang-orang yang kafir. Selain itu hadirin sekalian juga disebutkan dalam Al-Qur'an, wa wudiyal kitabu fataral mujrimin, dan ketika kitab itulah diletakkan, fataral mujrimin musyfikin, kamu akan melihat orang-orang yang bersalah, kalian akan melihat orang-orang yang berdosa, yang kafir kepada Allah, musyfikin, khawatir, takut, gelisah, mimma fihi, terhadap kitab yang mereka pegang, terhadap kitab catatan amal yang telah mereka terima. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab, dan mereka mengatakan, sungguh celakanya diriku seandainya kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Ma li hadzal kitab, kitab apakah ini? Mereka heran dan kitab apakah ini yang tidak melewatkan sedikit, yaitu dosa-dosa kecil, dan tidak melewatkan pula yang besar, dosa-dosa besar mereka. Semuanya ditulis hadirin sekalian. Begitu detail dan adil Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang-orang kemudian khawatir terhadap apa yang kemudian mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi siapapun. Jika ada keburukan sekecil biji zarrah akan dibalas. Jika ada kebaikan sekecil biji zarrah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang tidak akan dizalimi sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kemudian senantiasa berada pada jalan ketaatan. Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat mencaci maki, dari sifat-sifat menzalimi, dari sifat-sifat memakan harta yang bukan milik kita dan lain sebagainya. Karena ini akan menjadi malapetaka tersendiri bagi kita di hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan menjaga kita di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tempat yang terbaik ketika kita di hari kiamat kelak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.